Assalamualaikum teman-teman. Hai, jumpa kembali bersama Aisyah Stories. Dalam cerbung, jangan harap aku mau kembali. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan update episode selanjutnya. Selamat membaca, terima kasih. Saya pikir kamu tersesat, ucap Surya sambil tertawa kecil menyambut kedatanganku. Maaf, sudah membuat Anda menunggu lama. Tadi ada hal yang harus saya urus dulu. Bukan masalah, jika itu kamu, meski lebih lama lagi pun, saya tetap akan menunggumu, Syah. Aku yang sedang sibuk menata makanan yang baru saja aku bawa untuknya, menatapnya seketika. Kami bertemu pandang, pria itu tersenyum simpul, sangat manis. Hampir saja aku lupa melanjutkan aktivitasku karena senyuman mautnya itu. Sudah siap, ayo kita makan. Aku kikuk dan sedikit gelagapan, lalu sebisa mungkin menghindari mata elang Surya. Akhir-akhir ini detak jantungku sedikit bergemuruh saat berhadapan dengan lelaki itu. Namun aku selalu meyakinkan ini hal yang wajar, mengingat Surya mempunyai apapun yang diinginkan oleh seorang wanita normal. Dia masih muda, tampan, bertubuh atletis dan juga cukup mapan. Semua yang kaum Hawa butuhkan ada pada diri lelaki itu. Yang harus kulakukan adalah berpikir logis. Sadar, Syah, kamu bukan lagi gadis remaja. Syah, abang minta izin mau ngajak Uwais main. Boleh ya? Kamu jangan khawatir, tidak akan membawanya jauh-jauh. Ini Uwais sudah sama abang. Ada emak juga. Aku memejam mata sejenak setelah membaca pesan dari Hadi. Ingin sekali menjawab tidak, namun aku sadar, walau bagaimanapun aku tidak boleh egois. Aku tidak boleh merenggut kebersamaan Uwais dengan ayah kandungnya sendiri. Syah, panggil Surya lagi. Sontak aku menoleh ke arah Surya lalu bergeming. Sorot matanya yang semakin sulit kupahami itu membuatku salah tingkah. Jadwal sidang kamu yang terakhir besok kan? Tanya Surya. Aku menggeleng. Bukan, tapi lusa. Memangnya ada apa? Kamu butuh pengacara handal untuk membuat urusanmu lebih mudah? Aku punya kenalan yang kebetulan bekerja di firma hukum. Kita bisa mengandalkannya. Terima kasih Pak Surya, tapi saya tidak membutuhkannya. Surya, tegas lelaki itu sambil menghujamku dengan tatapannya. Gelenyar aneh merambat di dalam hati. Aku mengangguk patuh. Baiklah, Surya. Pria itu tersenyum menyeringai, lalu ia melanjutkan kalimatnya. Aku rasa kamu butuh, Syah, karena besok lusa Hadi juga akan menghadirkannya. Mantan suamimu itu tidak mungkin datang dengan tangan kosong. Surya berusaha meyakinkanku. Lebih tepatnya, ia sedang memaksa, atau entah apalah itu. Pria bertubuh tinggi itu kembali berujar. Dia pasti akan berusaha untuk mempertahankan rumah tangga kalian. Usahamu selama ini untuk berpisah dengannya akan menjadi sia-sia. Memangnya kamu mau melanjutkan hidup dengan pria yang sedang menanti kelahiran putranya dari wanita lain? Matanya menatapku nyalang. Mungkinkah ia sedang marah? Aku tertawa kecil, menertawakan sikapnya yang menurutku terlalu ikut campur dan berlebihan, atau mungkin sedang menertawakan diri sendiri yang merasa terlalu percaya diri. Lalu melemparkan pandangan keluar jendela. Langit tampak lebih cerah hari ini. Warnanya biru, hampir menyerupai warna kemeja yang sedang Surya pakai.
Saya tidak yakin harus mengatakan ini kepada Anda, tapi melihat usaha Anda tadi yang mau peduli, saya putuskan untuk memperjelaskannya saja. Anda pasti sudah tahu, jika sesudah bercerai itu, ada namanya masa tunggu bagi istri yang sudah diceraikan. Atau dalam hukum Islam itu disebut iddah. Dan kemarin adalah hari terakhir saya menjalaninya. Kami sudah selesai secara agama. Tinggal secara negara saja. Kalimat panjang itu terucap dengan lugas. Padahal tidak seharusnya aku memberitahu Surya tentang masa iddahku itu kepadanya. Ya Allah, ada apa dengan hamba-Mu ini? Terlihat Surya menghela nafas lega. Aku menatapnya heran. Antara senang dan terkejut melihat Bang Hadi melambai tangan begitu aku keluar dari lobi kantor. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, pria itu menunggu kepulanganku dengan Uwais. Hal yang hampir tidak pernah ia lakukan, kecuali di masa-masa pertama dulu kami menikah. Yeay, Bunda sudah pulang, ucap Bang Hadi menuntun tangan Uwais untuk melambai ke arahku. Pria kecilku itu tersenyum lebar. Aku ikut tersenyum menyambut tawa kecilnya itu. Lahku tiba-tiba sirna. Uwais bagai mata air di tengah gurun yang tandus. Hadi pria yang pintar. Ia tahu bagaimana caranya memanfaatkan keadaan. Impulsif aku berpaling lalu mendapati Surya yang sedang tersenyum sinis. Ia menatap lurus ke depan. Kedua tangannya dimasukkan ke dalam saku celana. Aku ikut tersenyum lalu melangkah pergi, membiarkan Surya dengan segala pikirannya. Perlahan mendekati mereka, bukan untuk menemui Hadi, tapi meraih bayiku yang sangat kurindukan itu. Kamu benar-benar bodoh, Syah, jika masih terperdaya dengan omong kosongnya itu. Surya melanjutkan kalimatnya dengan nada sarkas. Entah mengapa, tingkah lucunya itu memaksaku untuk mengulum senyum. Hal yang wajar kan jika seorang ibu datang untuk menemui bayinya. Kami berpisah seharian dan saya sangat merindukannya sekarang. Aku berpaling sekilas menatap Surya. Pria itu bergeming dengan ekspresi yang sulit kuartikan. Untuk sejenak pandangan kami terkunci, hingga akhirnya aku mengangguk kecil lalu pamit pergi. Layaknya pasangan pada umumnya, kami pulang bertiga dengan menggunakan taksi online. Aku lebih memilih diam sambil memangku Uwais, menatap keluar jendela. Syah, panggil Hadi. Hening. Jika masih ada cara untuk memperbaiki semua, aku ingin sekali melakukannya untukmu. Aku ingin sekali melihat Uwais memiliki keluarga yang utuh. Hening kembali mendominasi. Aku memilih bungkam. Dari ujung mata dapat kulihat, sang sopir melihat ke arah kami lewat kaca spion di hadapannya itu. Baik Hadi maupun supir tersebut, aku yakin mereka sedang menunggu jawaban dariku. Namun, hingga pada akhirnya kami tiba di tempat tujuan, aku masih memilih diam. Menjawab pun percuma. Lagi pula, memiliki percakapan yang banyak dengannya adalah hal yang paling kuhindari sekarang. Lalu, raut wajah memelas Surya sebelum aku memilih untuk pulang dengan Hadi kembali terkenang. Syah, panggil emak. Setelah mengetuk pintu kamarku, beliau berkata, ada ayahnya Uwais di luar. Temui dia. Katanya ada hal penting yang ingin Hadi bicarakan denganmu. Mau apa lagi pria itu datang ke rumah malam-malam begini? Gumamku. Aku menolak dengan alasan ingin istirahat, namun emak tetap memaksa, hingga mau tidak mau menuruti perintahnya. Akhirnya kami duduk di teras belakang dengan pintu terbuka lebar.
Suara binatang malam mendominasi. Di atas sana, bulan menunjukkan kuasanya. Sinarnya cukup terang. Jika saja kami pasangan yang normal, ini pasti akan menjadi momen yang romantis. Apa yang kamu inginkan? Aku bertanya setelah cukup lama hening. Tolong cabut gugatan kamu, Cha. Bang Hadi menatapku lamat-lamat. Raut wajahnya memohon. Kamu harus melihat dari sudut pandang Uwais. Bagaimanapun, tidak mudah bagi seorang anak menjalani kehidupan tanpa keluarga yang lengkap. Tolong jangan egois, ya. Aku tersenyum pedar. Lalu kamu pikir mudah bagi seorang anak menjalani kehidupan sedang ia memiliki ayah yang punya banyak istri? Berpoligami memang hukumnya boleh, tapi kamu harus punya banyak ilmu dan kemampuan untuk itu. Pernikahan itu bukan hanya tentang hawa nafsu dan keturunan, tapi banyak kewajiban yang harus kamu tuntaskan. Belum apa-apa, kau sudah memperhitungkan biaya aku melahirkannya. Dan satu lagi, kau adalah pria yang suka meremehkan pernikahan. Jika tidak mungkin kamu dengan mudah mengucapkan kata talak. Dan sekarang mau ungkit tentang keluarga yang utuh. Kamu tahu nggak keluarga utuh itu seperti apa? Abang tahu, Cha, abang salah. Tapi semua itu telah terjadi. Sudah ketentuan takdir. Kita tidak bisa mengubah masa lalu. Abang janji di masa depan, aku akan berusaha keras untuk membahagiakan kamu dan Uwais. Ucapannya itu membuatku tertawa sarkas. Mudah sekali baginya untuk mengubah janji. Lalu bagaimana dengan Juwai dan anaknya? Hadi terdiam. Dia pasti sedang mencari kalimat yang tepat untuk diucapkan. Namun sebelum pria berkaus putih itu menemukan kalimatnya, aku terlebih dahulu berkata, jika kamu pikir semua yang telah hancur itu masih bisa diperbaiki, kamu salah besar. Masa iddahku telah habis 2 hari yang lalu. Dan Juwai juga pernah bilang bahwa waktu itu, sehari sebelum kamu menikahinya, kamu mengakui kepadanya jika telah menjatuhkan talak 3 kepadaku. Dan jika itu benar, maka aku menjeda. Bang Hadi membulatkan mata. Ia terkejut lalu menggeleng samar. Di ruang persidangan, beberapa tetes air mengenai pipi. Aku menatap lama wajah Bang Hadi sebelum meninggalkan ruangan sidang. Emak masih sibuk dengan tangisnya. Wanita tua dan baik hati itu sedang ditenangkan oleh Sahara dan Kak Sudah. Perceraian ini bukan hanya mematahkan sebelah sayapku, tapi juga membuat emak terpukul dan sedih. Surya juga ada di sini dengan wajah yang datar. Sejak tadi ia menatapku iba. Aku pikir itu sangat wajar. Menjadi janda usai melahirkan, siapa yang tidak merasa kasihan? Jika saja abang bisa kembali ke masa lalu, aku tidak akan melakukan perbuatan yang akan aku sesali ini. Cha, aku benar-benar lelaki yang bodoh. Hadi mengutuk diri sendiri sambil menatapku. Aku membalas tatapan sendu itu. Kedua matanya tergenang. Kami pernah saling jatuh cinta. Lalu ia menjatuhkan hatiku hingga hancur. Dan hari ini aku melihat kami jatuh dan hancur bersama-sama. Tragis sekali, bukan? Pada akhirnya, perpisahan adalah hal yang nyata. Di kantor, belum juga sesak dadaku hilang karena status baru yang resmi ku sandang. Hari ini pagi-pagi sekali Surya menghadiahiku pekerjaan yang akan membuatku bimbang. Bimbang karena harus meninggalkan Uwais selama beberapa hari.
Padahal bayi lucu itu adalah alasanku untuk terus kuat dan tegar. Kamu temani Hana dan Bang Karim untuk cek lokasi proyek baru kita ya, ucap Surya beberapa menit yang lalu. Kenapa harus saya? Apa yang bisa saya lakukan di sana selain menyaksikan hutan dan tanah kuning? Lagi pula itu bukan kewajiban saya kan? Jadi apa kewajibanmu sebenarnya? Menangis atau termenung? Surya membuka kacamata lalu menutup laptopnya dengan paksa. Kamu perlu hal yang bisa mengalihkan kesedihanmu itu, Cha. Anggap aja ini liburan sambil bekerja. Surya tersenyum lebar. Kenapa Anda melakukannya? Saya tidak butuh rasa kasihan Anda itu, ucapku dengan ekspresi marah. Padahal dalam hati mengulum senyum. Lama-lama ia lebih mirip gula Jawa. Gelap tapi manis. Terdengar helaan nafas panjang pria itu. Lalu Surya berucap, siapa sih yang kasihan Syarifah? Aku cuma mau kasih kesempatan kamu aja buat dapat bonus besar. Memangnya kamu gak tahu kalau perjalanan dinas itu bonusnya gede loh, 2 kali lipat dari gaji bulanan. Belum lagi fasilitas yang lain seperti belanja sepuasnya di sana dan... Kalimat Surya selanjutnya tak terdengar lagi. Otakku sibuk dengan kegiatan hitung-berhitung. Aku mulai nyengir tanpa sengaja memikirkan belanja sepuasnya. Halo, gimana Syah? Ini kesempatan langka, ucap Surya. Dan tanpa aba-aba, kepalaku mengangguk begitu saja. Yes, ucap Surya lalu pria itu mengaduk mulut begitu aku mendelik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Selamat bertemu di episode selanjutnya.